Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatan wassalaman ala asrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi man salaka nahjah wa taba'a hudah. Wa ba'du. Tentang pendahuluan di kitab ini, fa inna min jumlati ma atla Allah taala alaihi nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minal mughayyabat asratas sa'ah wa alamatiha wal malahim wal fitana fabayana dhalika li ummati hatta tarakahum ala al mahajjatil bayda. Sesungguhnya di antara yang Allah tampakkan, yang Allah beritahukan kepada Nabi kita Muhammad SAW daripada urusan-urusan gaib adalah asratas sa'ah, tanda-tanda kiamat, wa alamatihal malahim wal fitan, dan kejadian fitnah huru-hara akhir zamannya. Maka Nabi menjelaskan hal itu kepada umatnya dengan terang dalam pandangan syariat. Wa minha nususun khasatun bi qadayaha muayyanah, di antaranya nas-nas khusus bi qadaya muayyanah, tentang perkara-perkara yang jelas. Wa hawadis mustaqbaliyah, dan kejadian-kejadian yang sifatnya mendatang. Dimna asratis sa'ah wal fitan, dalam kandungan tanda-tanda kiamat dan fitnah-fitnah dan huru-haranya. Ma tasmiyatiha bi musammayatiha, yang semua itu ada nama-nama tersendirinya. Wa tibyanil makhraj minha, dan menjelaskan tentang solusi dari perkara huru-hara tersebut. Fa akhbar as-sahabal kiram radhiyallahu anhum, maka Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabat amma kana min badil khaliqah, dari sejak permulaan penciptaan, wa amma yakunu hatta qiyamas saa'ah, hatta qiyamis saa'ah, dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Wa ma wara'a dzalik, dan seterusnya setelah terjadi hari kiamat, hatta yadkhula ahlul jannah manazilahum, sampai kabar-kabar, berita-berita tentang penduduk surga yang memasuki tempat-tempat mereka, wa ahlun nar manazilahum, dan juga penduduk neraka memasuki tempat-tempat mereka. Fa'an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, qama fina Nabi sallallahu alaihi wasallam magaman, Nabi pernah berdiri di hadapan kami satu hari. Fa akhbarana an badil khaliqah, lalu Nabi menginformasikan kepada kita tentang permulaan penciptaan, hatta dakhala ahlul jannah manazilahum, sampai masuk ahlu surga ke tempat-tempat mereka, wa ahlun nar, dan penduduk neraka manazilahum, tempat-tempat mereka. Wa hafidha likaman hafidhah wa nasiyahu man nasiyah, maka hafalah orang yang telah menghafalnya dan lupalah orang yang telah melupakannya. Maka dalam hadis ini dijelaskan bahwa Nabi pernah berdiri, maksudnya memberikan informasi, ceramah, di mana Nabi menjelaskan panjang lebar sejak permulaan diciptakannya manusia sampai tanda-tanda hari kiamat, sampai terjadinya kiamat, sampai penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka. Panjang lebar sehingga dikatakan, maka hafalah orang yang hafal, lupalah orang yang lupa. Jadi ada sahabat yang hafal, ada sahabat juga yang lupa, karena detail dan panjangnya Nabi menceritakan. Ya. Dalam Sahihain an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma taraka syai'an yakunu fi magami dzalik ila qiyamis sa'a illa haddasa bih hafidha man hafidha wa nasiya man nasiyah qad alima wa ashabi haula wa inna la yakunu minhu syai' qad nasituhu fa'arah fa adhkuru kama yadhkuru ar-rajul wajha ar-rajul idza ghaba anhu thumma idza ra'ahu 'arafah. Dalam hadis Sahihain Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Nabi berdiri di satu tempat, tidaklah meninggalkan tempat tersebut kecuali Nabi
menceritakan kejadian sampai hari kiamat, maka hafalah orang yang hafal dan lupalah orang yang melupakannya. Para sahabat mengetahui hal itu, dan Hudzaifah bin Yaman mengatakan, kadang-kadang aku lupa hal itu, lalu aku melihatnya, maka aku mengingatnya. Seperti orang yang mengingat wajah seseorang ketika dia tidak ada di hadapannya, tetapi kemudian ketika dia melihatnya, maka dia akan mengenalnya. Jadi kejadian-kejadian diceritakan oleh Nabi, banyak sahabat yang menghafal, juga banyak sahabat yang melupakannya. Tapi ketika nanti kejadian itu terjadi, maka sahabat, oh iya, ini pernah diceritakan sama Nabi, begitu. Wa qad ba'dhum wa kullu hadhihi al-akhbar dimna dalail nubuwah, dan informasi-informasi ini kandungan daripada dalil-dalil nubuwah, karena itu li'annaha minal ghaibil muhabih, termasuk gaib yang diwahyukan kepada Nabi, ila man la yantiqu anil hawa, kepada Nabi yang tidak berbicara dari hawa nafsu sallallahu alaihi wasallam. Wa qad istaskala ba'dhum ikhbarahu, dan sebagian mereka menjadi sulit tentang kabar-kabar Nabi bil mughayabat, terhadap perkara-perkara gaib, wadhalika, dan yang demikian itu raji'un ila qusuri nazarihim, kembali kepada pandangan mereka yang sempit, wa qillati ilmihim, dan sedikitnya ilmu mereka. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala qad atla'a an-nabiyyana sallallahu alaihi wasallam, telah memberitahukan kepada Nabi kita Muhammad ala makan wa ma sayakun, atas apa yang telah terjadi dan atas apa yang akan terjadi. Wa hadhil mughayyabat, dan perkara-perkara gaib ini allati akhbara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi bi wuqi'iha ba'da mautihi, yang telah diinformasikan oleh Nabi sallallahu di dalam hidup beliau dengan kejadiannya setelah matinya, hiya kasiratun, itu banyak sekali. Minha, di antaranya hadis tentang perkara-perkara gaib yang diceritakan oleh Nabi, diinformasikan oleh Nabi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di antaranya hadis yanzilu Isa bin Maryam minas sama akhir zaman. Nabi Isa akan turun di akhir zaman dari langit. Isa ibn Maryam wa huwa nabiyyun mursal, dan beliau adalah seorang nabi yang diutus. Indal manaratil bayda, di menara putih, di antara perkara gaib yang Allah beritahukan kepada Nabi SAW, yaitu tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam di menara putih. Qala al-Munawi, berkata Imam al-Munawi fi riwayah wadi'an yadayhi ala ajnati malakain, ketika turun Nabi Isa itu sambil meletakkan kedua tangannya di sayap-sayap dua malaikat, kanan kirinya. Qala Imam Syamsuddin Muhammad bin Abdurrahman al-Alqami, berkata Imam Syamsuddin Muhammad bin Abdurrahman al-Alqami, syarqiyya Dimashq, timurnya Damaskus. Nabi Isa turun di timurnya Damaskus, di Menara Putih, tapi timurnya Damaskus. Damaskus sekarang itu Suriah, ya, Syam. Gala Syekhuna al-Imam Suyuti, al-Imam Suyuti berkata, guru kita al-Imam Suyuti, Gala al-Hafidh Ibn Katsir, berkata al-Hafidh Ibn Katsir, hadha wal asyar fi maudhi'i nuzulihi, inilah pendapat yang masyhur, yang lebih masyhur di dalam letak turunnya Nabi Isa, posisi turunnya Nabi Isa, titik turunnya Nabi Isa. Gal wa qad jujidat mararatun fi samaninya fi sana 41 wa 700 min hijarati baydin, telah diperbaharui menara itu di zaman kita di tahun 741 Hijriah. 741 Hijriah ini zamannya Al-Hafidh Ibnu Katsir.
dengan batu putih. Wala ala hadza yakunu min dalil nubuwah dhahirah. Dan ini kemungkinan adalah tanda kenubuhan Nabi yang sangat jelas. Haitsu bayyadallahu bina hadhil manara, sekiranya Allah menguatkan pembangunan menara ini lianzila Isa bin Maryam alaiha, agar Nabi Isa turun di atas menara tersebut. Qultu, aku katakan, huwa min dalailin nubuwah bila syak, ini termasuk tanda-tanda kenabian tanpa ragu. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam uhiya ilaih, diberikan wahyu bi jami'i ma yahdusu ba'dah, dengan semua yang akan terjadi setelahnya, mimma lam yakun fi zamanihi, dari apa yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat ya, Nabi Isa turun di Menara Putih, di timurnya Damaskus, timurnya Suriah. Waktu itu markasnya Imam Mahdi kumpul di Syam, di Palestina, tidak jauh dari Damaskus. Pada saat terdesak umat muslim diserang oleh pasukan Dajjal, dan Imam Mahdi betul-betul mengalami kepanikan saat itu, karena banyak umat beliau yang terbunuh. Pada saat beliau berada di Syam dan menjelang sholat subuh, maka Nabi Isa turun di Menara Putih di Damaskus dengan tangan kanan dan kirinya diletakkan di atas sayap dua malaikat. Dalam hadis yang lain, Nabi Isa disuruh ngimamin sholat subuh, tapi Nabi Isa mengatakan bahwa sudah ada imam di tengah-tengah kalian yang dihormati. Maka di situ Imam Mahdi mengimami Nabi Isa alaihissalam. Ya, setelah itu beliau memerintahkan membuka gerbang. Setelah memerintahkan membuka gerbang, di situ Imam Mahdi Nabi Isa bersop dengan di belakangnya para muslimin yang siap perang. Maka di situ ketika dibuka gerbang udah diboikot itu oleh Dajjal. Udah detik-detik, ibaratnya Dajjal udah mengatakan ini akan hancur ini. Ini udah saatnya nih, detiknya nih kehancuran umat muslim ini, pasukannya Imam Mahdi ini. Tapi subhanallah, Allah turunkan Nabi Isa di saat itu, sholat berjamaah subuh bersama Imam Mahdi dan kaum muslimin saat itu yang sedang kumpul. Maka ketika dibuka gerbangnya, di situ Dajjal melihat Nabi Isa gemeter, linglung, lemes, lari ke sana ke sini, dan sampai terbunuhlah si Dajjal tersebut. Nah, ketika Nabi SAW mengatakan Nabi Isa ini akan turun, Nabi Isa ini turun di Menara Putih di timurnya Damaskus. Kan belum ada saat itu Menara Putih di zaman Nabi, belum dibangun. Dan nggak ada menara waktu itu. Juga belum ada umat muslim di situ di saat Nabi mengatakan hal itu. Belum ada menara yang dibangun ketika Nabi mengatakan Nabi Isa akan turun di Menara Putih, belum dibangun Menara Putih saat itu. Tapi sekarang terbukti, kita bisa saksikan di sana di Damaskus ada masjid besar di sana, Menara Putih di sana. Ini membuktikan bahwa apa yang Nabi informasikan betul-betul terjadi. Dan ini termasuk dalailun nubuwah bila syak tanpa keraguan. Masya Allah. Wa qad rawaitu marratal hadis sahih wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam.
Aku telah meriwayatkan hadis sahih Hudzaifah bin Yaman, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yab'atsu ala ru'si kulli mi'ah sanah man yujadilu li hadhihi ummah amra diniha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap 100 tahun sekali orang yang memperbaharui urusan agamanya untuk umat. Fabalagani an ba'di man la ilma indahu annahu istangtara dzalik. Sampai kepadaku sebagian orang yang enggak punya ilmu mengingkari hadis ini. Dan dia mengatakan waqala ma kana tari fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yaqul ala ra'si kulli mi'ah sanah. Dikatakan sejarah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah ada dan tidak terjadi hal itu setelah Nabi sampai sekarang. Faqultu arifuhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengetahui alima jami'a ma yahdusu ba'dahu wa illam yakun fi zamanihi mawjudan. Mengetahui segala apa yang terjadi setelah Nabi meskipun di zaman Nabi enggak ada. Wa min jumlati dzalik, di antaranya annahu lam yakun fi adi sallallahu alaihi wasallam manarat wa ma'adin. Di zaman Nabi itu enggak ada menara-menara dan tempat-tempat adzan yang tinggi. Wa ma'adzalik, tapi di samping itu faqad akhbara, Nabi telah mengabarkan kepada kita anna Isa alaihi salatu wasallam yanzilu indal manaratil bayda, bahwasanya Nabi Isa akan turun di menara putih. Masya Allah. Maka beliau di sini mengatakan bahwa kita harus yakin apa yang Nabi informasikan tentang akhir zaman itu akan terjadi, dan buktinya juga kita lihat di sini bahwa Nabi mengatakan Nabi Isa akan turun di akhir zaman di Menara Putih, di timurnya Damaskus. Waktu di zaman Nabi belum ada menara-menara, apalagi berwarna putih dan tempat-tempat adzan yang tinggi. Tapi sekarang sudah nampak, kita bisa lihat di Damaskus, di Suriah, di situ ada menara putih. Dan mungkin kemungkinan besar, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, disitulah Nabi Isa nanti turun. Damaskus kan nggak jauh dengan Palestina. Masya Allah. Ini membuktikan bahwa dalailun nubuwah bila syak tanpa ragu betul-betul terjadi. Wa min latifi dzalik, di antara perkara yang lembut hal ini, anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu lamma jama'a al-Qur'an fil masahif, bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika mengumpulkan Quran di mushaf-mushaf, rawahu Abu Hurairah annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi bersabda, inna asyadda ummati hubban li qaumun, sesungguhnya umatku yang paling cinta kepadaku adalah satu kaum ya'tuna min ba'di, yang mereka nanti datang setelahku, yu'minu nabi, mereka beriman kepadaku, walam yarawni, sedangkan mereka belum pernah melihat aku, ya'maluna bima fil warakil mu'allaq, mereka mengamalkan apa-apa yang ada di kertas-kertas, lembaran-lembaran yang digantungkan. Masya Allah. Qala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah berkata, fa ayyu warakin hatta ra'atul masahib, sampai Abu Hurairah mengatakan, lembaran yang gimana? Kami hanya melihat mushaf-mushaf. Fa fariya Utsman wa jaza Abu Hurairah bima isa alaf dirham. Masya Allah. Oleh tasyari idza urida alaihi hadzal hadis sahih al-thabit fi sahih Muslim wa ghairi ayaqul inna Damaskus kana fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dara kufrin wa lam yakun biha jami' wa lam marra fa yunkiru al-hadis sahih wa yuridu bidzalik na'udzu billahi min ghalabatil jahal. Ketika hadis ini kita sodorkan tentang Menara Putih, apakah dia akan mengatakan Damaskus di zaman Nabi adalah dar kufur, negeri kafir, dan nggak ada masjid jami' wala menara di situ? Apakah kita akan mengingkari hadis ini dan menolaknya? Naudzubillah min ghalabatil jahal, naudzubillah dari kebodohan yang sangat. Jangan kita melihat di zaman Nabi itu nggak ada menara putih, ini hadisnya bohong, hadisnya nggak sahih,
terus kita tolak hadis ini. Jangan. Tapi ternyata kita saksikan sekarang menara putih sudah ada. Dan menurut Al-Hafidz Ibnu Katsir juga Imam Suyuti, disitulah Nabi Isa nanti turun di Damaskus di Suriah. Masya Allah. Baik. Wa baina aydina hadzal kitabil hadisin nafis al-mawsum iqdid durar fi akhbaril mahdi al-muntadhar. Di tangan kita ini, di hadapan kita ini, kitab yang sangat berharga sekali yang dinamakan dengan Iqdud Durar fi Akhbaril Mahdi al-Muntadhar. Faqad uniya bi jam'i mu'adhami ma warada fil Imam al-Mahdi min iddati masadir hadisiyah. Ya, telah betul-betul memperhatikan, mengumpulkan, menyusun apa yang ada dalam kitab ini dari beberapa referensi hadis. Di samping menyebutkan bab-bab min ahadits fitan wal malahim, hadis-hadis fitnah dan huru-hara akhir zaman, misal akhbari dajjal, seperti informasi tentang dajjal, wa nuzuli Isa alaihi salatu wasallam, dan turunnya Nabi Isa alaihi salatu wasallam, wal malahim, juga huru-hara akhir zaman allati tasta'iru bainal muslimin Rum, yang terjadi di antara muslimin dan Rom, wa Turki wan nar allati tasukun nas, dan api yang menggiring manusia, wa dabah, dan binatang, wa ridzalik minal ahwal, dan lain-lainnya daripada huru-haranya. Wa musannifuhu huwal Imam al-Muhaddis Yusuf bin Yahya al-Maqdisi as-Sulami asy-Syafi'i. Pengarangnya adalah Imam Muhaddis, beliau ahli hadis juga, yaitu Yusuf bin Yahya al-Maqdisi as-Sulami asy-Syafi'i. Min ulama al-qarni sabi, daripada ulama kurun ke-7. Waqad ajada fi ta'lib, benar-benar istimewa dalam pengarangannya, wa asana fi tasnif wa tabwib wa naqlan min sahihain. Beliau juga menukil dari kitab sahihain wa sunan wa kutubil fitan ma tagaru bihi ayunal mustafidin. Wal aham fi hadhihi syajarat, perkara penting dalam lembaran-lembaran ini, an-nulimma bi fiqh hadhil asrat wal fitan, hendaknya kita memperhatikan dengan fikih dari tanda-tanda hari kiamat ini. Fikih dari tanda-tanda hari kiamat. Wa na'ya ma ja'a tijaha min tawjihat, dan kita juga memperhatikan arahan-arahan. Wa na'rif anil ladzi la yantiqu anil hawa, dan kita mengetahui dari orang yang tidak berbicara dari hawa nafsu. Turugas salama wal makharij, jalan keluar dari huru-hara akhir zaman itu. Ini yang terpenting, kata beliau. Linakuna alal jadah, supaya kita ini bisa menyikapinya dengan profesional, bijaksana. Idza hammatil khutub, ketika terjadi huru-haranya. Wala talfahuna niranul fitan idza stadda diramuha, dan kita tidak masuk kepada api fitnah jika telah terjadi fitnah itu. Fa innal wiqayah minha mansus, karena sesungguhnya penjagaan darinya mansus alaiha ghaliban, telah dinas ya oleh Nabi SAW. Kama anna minal bawa'is hafiza ala hadzal qasdi anna ma'rifatal fitan qabla qiyam minjatun minal halaka fiha. Sebagaimana mengetahui hal-hal ini, fitnah-fitnahnya sebelum terjadinya, itu bisa menyelamatkan kita dari kebinasaan. Faqad akhraja Ibnu Majah wa Darimi fi sunaniha an Abi Umamah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dari Abi Umamah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, gal satakunu fitan, akan terjadi fitnah-fitnah qad adallat, yang betul-betul telah merubah kajibahil baqar, seperti dahinya sapi. Yahliku fiha aksarun nas, celaka di dalamnya kebanyakan manusia. Illa man kana ya'rifuha qabla dzalik, kecuali orang yang mengetahuinya sebelum fitnah itu terjadi. Ini ada nas, ada hadis dari Nabi bahwa orang yang memahami, mengetahui dan mempelajari huru-hara akhir zaman sesuai dengan informasi dari Nabi SAW, maka dia ada kemungkinan besar selamat. Tetapi orang yang tidak mempelajari ilmu ini, tidak mengetahui apa yang akan terjadi sesuai dengan informasi dari Nabi SAW,
maka dia akan masuk kepada fitnah tersebut. Maka mempelajari bab ini ya, informasi Nabi tentang huru-hara akhir zaman, tentang Imam Mahdi, Nabi Isa dan sebagainya, tanda-tanda hari kiamat, kalau kita mengetahuinya dengan benar, dengan sanad pemahaman dari ulama salaf kita yang saleh, dari guru ke guru sampai kepada ulama-ulama kita yang saleh sampai kepada Nabi SAW, maka kita akan dijaga dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari huru-hara fitnah tersebut. Masya Allah.